welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai sejarah. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rosita Manalum, mahasiswi Universitas Riau. Di sini saya akan memilih topik mengenai sejarah dengan judul topik kondisi sosial sebelum pergerakan nasional dan faktor-faktor penyebab pergerakan nasional. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan kondisi sosial sebelum pergerakan nasional. Di dalam kondisi sosial pergerakan nasional ini saya akan menjelaskan 3 tahap. Yang pertama, tahap akhir pada abad ke-19. Yang kedua, awal abad ke-20. Dan yang ketiga, 1901 sampai 1908. Di akhir abad ke-19 ini mengenai kekuasaan Hindia Belanda semakin luas. Seperti yang kita ketahui, pemerintahan Hindia Belanda semakin memperluas kekuasaannya, mencakup berbagai segi kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang politik, pemerintah Hindia Belanda ikut campur secara intensif dalam persoalan-persoalan internasional Indonesia, seperti ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik rakyat, di mana Belanda juga membatasi Indonesia dalam bidang ekonomi, yaitu dengan tidak memberi bantuan pada penguasa pribumi, dan dalam bidang politik membatasi hak pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan penting, di mana tekanan penderitaan terus-menerus yang dimaksud merupakan akumulasi dari sejumlah tindakan kaum penjajah, mulai dari bangsa Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, dan juga Jepang. Belanda merupakan penjajah terlama yang menanamkan pengaruhnya di Nusantara, sehingga berbagai bentuk penindasan yang membuat rakyat menjadi miskin, menderita, dan tertinggal menjadi catatan-catatan hitam dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kemudian awal abad ke-20, di mana awal abad ke-20 ini menjelaskan mengenai perkembangan politik Belanda di Indonesia, di mana di awal abad ke-20 ini pemerintah kolonial Belanda membuat bangsa Indonesia menderita dengan menerapkan sebuah kebijakan politik segregasi terhadap penduduk jajahannya, yaitu Indonesia, di mana politik segregasi ini adalah sebuah kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk membuat kelas-kelas sosial dalam penduduk jajahannya berdasarkan ras dan agama, yang membagi penduduk menjadi 3 golongan, yang dimana kelas paling rendah adalah inlander atau inhabitant atau bumi putra atau masyarakat pribumi yang lebih kita kenal. Kemudian di atasnya itu orang-orang timur asing yang meliputi suku Arab, Tionghoa, India, dan sebagainya. Sedangkan kelas paling tinggi adalah golongan keluarga kulit putih, yaitu Eropa, Amerika, dan Jepang. Di mana orang Indonesia dikelompokkan sebagai yang pertama, petani, jumlah mereka terbesar dan tinggal di pedesaan. Yang kedua, pegawai pemerintah dan orang-orang berpendidikan termasuk bangsawan atau priai. Dan yang ketiga, pembantu rumah tangga Eropa atau keluarga Indonesia terkemuka. Mereka adalah lapisan paling tinggi karena dianggap tur dalam kedudukan dan sukses majikannya. Keempat, mereka yang bekerja pada kantor pemerintah.
di mana dalam struktur masyarakat Indonesia ini akan saya jelaskan di tahun 1901 sampai 1908, yang dimana Indonesia mulai ingin terlepas dari kolonialisme, betul kolonialisme, dimana dalam struktur masyarakat Indonesia sejak 1900 terdapat dua tingkat. Yang pertama, petani merupakan masyarakat desa dan kampung yang berjumlah paling banyak sekitar 90%, yang dikategorikan sebagai rakyat jelata atau rakyat massa. Kedua, administrator atau pegawai, di mana di dalamnya terdiri dari priayi dan kaum terpelajar. Disinilah mereka yang mempunyai pendidikan disebut elit. Elit adalah orang yang berkedudukan di atas orang yang kebanyakan adalah batas, memiliki dalam bentuk-bentuk batas-batas tertentu, mampu membimbing, mempengaruhi, memimpin atau memerintah. Di sini di 1901 ini perkembangan baru dalam politik Belanda di Indonesia terjadi sekitar awal abad ke-20, di mana politik baru yang dikembangkannya berpedoman pada peningkatan kemajuan rakyat Indonesia. Politik tersebut disebut dengan etis politik, yang berarti politik haluan utama. Menurut seorang tokoh, yaitu menurut Triclefs, pada permulaan abad ke-20 kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya, di mana kekuasaannya memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan yang dilakukan sebelumnya, di mana kebijakan kolonial Belanda tersebut kini memiliki tujuan baru. Kemudian politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Di mana politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Contohnya di Hindia Timur pada tahun-tahun permulaan abad ke-20, orang telah mulai bekerja mengembangkan semangat politik etis, di mana di abad ke-19 sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kesejahteraan dan status pribumi. Bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perubahan kehidupan perekonomian dan pendidikan. Di mana pelaksanaan politik etis oleh pemerintahan kolonial Belanda sudah pasti tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda itu sendiri. Politik etis menuntun bangsa Indonesia ke arah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajahan Belanda, sehingga politik etis secara resmi ditetapkan pada bulan September tahun 1901, ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan awal mulai dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia saat mengalami kesulitan. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda yaitu Ratu Wilhelmina mengumumkan mengenai suatu penyelidikan tentang taraf kesejahteraan masyarakat yang berada di Jawa. Isi pidato dari Ratu Belanda yaitu, sebagai negara Kristen, Nederland berkewajiban di Kepulauan Hindia Belanda untuk lebih memperhatikan penduduk pribumi, memberikan jalan yang tegas terhadap kristenisasi, serta meresepsi keseluruhan tingkah laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland mempunyai meringankan beban bangsa Indonesia dengan adanya kebijakan politik etis pada daerah tersebut. Di mana berhubungan dengan itu, kesejahteraan rakyat Indonesia telah mengalami masa penjajahan selama bertahun-tahun. Politik etis mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa itu karena dengan adanya politik etis timbul
suatu kesadaran dari masyarakat yang dimana sebelumnya tidak disadari begitu kuat, sehingga semangat persatuan sebagai bangsa yang terjajah yaitu kita mengalami semangat untuk melakukan pelepasan dari kolonialisme, di mana terjadi transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lainnya seperti Sumatera dan Kalimantan, membuat persebaran penduduk lebih merata. Itu juga dengan pendidikan. Meskipun pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan priayi, namun dengan kesadaran pendidikan yang semakin tinggi ditambah faktor ilmu pengetahuan dan ideologi yang berasal dari Eropa, membuat orang-orang Indonesia meningkat kesadarannya sebagai satu bangsa yang seharusnya terbebas dari kolonialisme. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai secara strata Indonesia dibedakan menjadi dua. Pertama, strata sosial suku bangsa dan strata sosial politik ekonomi, di mana secara stratifikasi sosial masyarakat Indonesia dibedakan menjadi dua seperti yang saya sebutkan tadi. Ada suku bangsa, ekonomi, dan sosial politik. Secara suku bangsa dapat kita gambarkan seperti segitiga, di mana di bagian lapisan paling bawah itu adalah rakyat pribumi. Kemudian di bagian tengah itu adalah orang-orang timur jauh dan timur tengah. Dan paling atas yaitu masyarakat Eropa. Sedangkan masyarakat Indonesia pada masa sebelum pergerakan nasional secara sosial politik dibagi menjadi 5. Kita juga bisa membayangkan segitiga di mana terdiri atas 5 lapisan. Di lapisan paling bawah adalah budak atau lebih dikenal dengan hamba sahaya. Kemudian di atasnya atau tingkat kedua pekerja. Di tingkat ketiga adanya priayi, biasanya di sini para penguasa. Keempat raja, dan yang paling besar atau paling tinggi adalah pemerintah kolonial. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan munculnya pemikiran awal nasionalisme di Indonesia. Di mana munculnya pemikiran awal nasionalisme Indonesia ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Di mana kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia muncul karena lahirnya para pemimpin yang berasal dari kaum intelektual. Secara garis besar, nasionalisme Indonesia mengalami proses dari tahap-tahap, dimulai dari perjuangan Kartini yang mengendaki emansipasi menghadapi tradisi yang dianggap menghambat kaum perempuan. Sejak saat itu rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh. Perjuangan dalam melawan penjajahan dan tidak bersifat kedaerahan lagi, tetapi berubah menjadi bersifat nasional, di mana pergerakan nasional yang mewujud sebagai semangat, sebagai sebuah protes atas sejumlah akibat adanya penindasan menjadikan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun, di mana para masyarakat Nusantara ini melakukan protes bukan karena penindasan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah bertahun-tahun. Akan tetapi melewati serangkaian proses mulai dari bentuknya relatif yang sederhana atau tradisional, kemudian adanya semangat kedaerahan, hingga pergerakan dalam kategori modern atau sebagai energi penggerak, di mana faktor internal penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri terdiri atas 3. Yang pertama, adanya tekanan
terus-menerus sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah. Kemudian adanya rasa senasib, sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Serta yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan menentukan nasib sendiri. Kemudian adanya beberapa faktor luar negeri yang turut mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional. Namun sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai faktor internalnya, di mana perlakuan sejenis yang dialami bersama menimbulkan perasaan senasib yang akhirnya menjelma menjadi semangat membentuk sebuah negara. Kesadaran akan pentingnya persatuan untuk mewujudkan impian bersama akan membebaskan diri dari belenggu penjajah yang akhirnya membentuk kesadaran nasional. Kemudian kemauan sebagai buah dari kesadaran subjektif rakyat untuk menentang penjajah dan membebaskan diri dari belenggu penderitaan, di mana rasa inilah yang mewujudkan kerangka kepentingan atau cita-cita yang sama sebagai pihak yang menderita bersama-sama di bawah tekanan hegemoni kaum kolonial selama bertahun-tahun lamanya. Artinya mereka lah yang berjuang bukan lagi berbasis solidaritas sesuku atau etnik, tetapi sebagai rasa sebangsa yang terjajah. Kemudian menurut faktor luar negeri ini adalah menurut Sudiyo, di mana terdiri atas 6. Yang pertama, adanya paham baru, artinya liberalisme dan human rights akibat dari perang kemerdekaan Amerika yang terjadi pada tahun 1774 sampai 1783 dan revolusi Prancis pada tahun 1789 yang sudah mulai dikenal oleh para elit intelektual. Yang kedua diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis 1902, yang dimana ini menimbulkan wawasan secara luas bagi pelajar Indonesia walaupun jumlahnya sangat sedikit. Yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, di mana dengan kemenangan ini membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia dan Afrika dan bangkit melawan bangsa penjajahan, yaitu bangsa berkulit putih. Yang keempat, gerakan Turki Muda yang terjadi pada tahun 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki sehingga membentuk negara kebangsaan yang bulat dengan ikatan satu negara, satu bangsa, satu bahasa, ialah Turki. Yang kelima, gerakan pan-Islamisme yang dimana ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang bertujuan mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat untuk membentuk persatuan semua umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat. Gerakan ini menimbulkan nasionalisme di negara terjajah anti-imperialis. Dan yang terakhir, adanya pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Munculnya paham-paham baru berupa liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme pasca revolusi Amerika dan revolusi Prancis tidak terlepas dari terjadinya hubungan antara Eropa dengan Asia, terutama sejak pembukaan terusan Swiss, di mana komunikasi lintas benua ini menjadi media penyebaran isme-isme termasuk semangat nasional di kalangan Barat di Hindia Belanda yang menciptakan kaum terpelajar dan elit baru yang berpikiran modern serta kemenangan Jepang atas Rusia yang memicu lahirnya rasa percaya diri di kalangan kaum pribumi untuk berjuang menentang penjajah. Demikian penjelasan saya mengenai kondisi sosial sebelum pergerakan nasional dan faktor-faktornya. Semoga bermanfaat. Sebelum saya menutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye.